Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahmatullahi Allah SWT, kita akan memasuki kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu masih belum ada bukunya, jadi kita masih pengantar-pengantar terus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kandungan bahasan buku. Jadi yang perlu dipahami bahwa buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, seperempatnya itu akan bicara tentang ilmu dan praktek ilmu, ya. Yang kedua adalah terkait dengan masalah adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan nanti akan dibahas. Yang ketiga terkait dengan hal-hal yang dapat menyelamatkan manusia. Sementara yang keempat adalah hal-hal yang dapat mencelakakan manusia. Nah, dimaksudkan dengan 4 poin ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk mengarungi kehidupan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun aslinya ini adalah pengalaman pribadi daripada Imam Ghazali, tapi pengalaman ini dia bukukan sehingga dicetak luas dan mendapatkan masukan dan kritikan dari para ulama. Nah, apa yang ada di tangan kita ini merupakan ringkasan. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin ini buku kitab yang berada di pesantren-pesantren, di kalangan para ulama, yang di dalamnya masih banyak mengandung hal-hal yang kontroversial, tetapi melalui kajian dan ringkasan ini insyaallah hal-hal yang kontroversial itu bisa dihindari, ya. Barakallahu Bapak sekalian, yang pertama adalah Kitabul Ilmi Fadluhu wa ma yata'allaqu bihi. Ya, kitab terkait dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu itu ada 2, Ibu sekalian, ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Ilmu ukhrawi sumbernya harusnya wahyu. Ya, sementara ilmu duniawi sumbernya adalah kreasi, pengamatan, teori dan praktek manusia. Ya. Makanya ilmu-ilmu pengetahuan manusia masuk kategori yang kedua. Adapun ilmu yang bersumber dari kebenaran yang datang dari Allah masuk kategori yang pertama. Ilmu yang datang dari Allah bersifat mutlak, kebenarannya mutlak. Sementara ilmu yang bersumber dari manusia bersifat relatif. Relatif itu mungkin benar, mungkin salah. Ya, makanya teori hari ini bisa dibatalkan esok hari, tergantung daripada perkembangan daripada kualitas teori itu, ya. Sementara ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sumbernya dari wahyu ilahi. Makanya Allah mengajarkan di dalam surat An-Nisa ayat 113, silakan dibaca, bagaimana Allah mengajarkan kepada Muhammad ilmu, sehingga dengan ilmu itulah Nabi kemudian menjadi manusia mulia, maka kemudian dia membimbing umat manusia ke arah jalan yang benar. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. An-Nisa 113, ya. Jadi Nabi Muhammad belajar ilmunya dari siapa? Dari Allah. Itu ayatnya. Ya, kalau kita belajar dari guru kita juga banyak kelemahan. Tapi kalau Nabi Muhammad belajarnya sama siapa? Sama Allah. Itu ayatnya. Makanya para nabi dan rasul itu oleh Allah dibekali dengan ilmu. Makanya ilmu inilah yang akan kita gali. Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk terus menggali ilmu. Ya, apalagi kita
Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk terus mendalami ilmu. Nah, kita kalau ingin mengikuti pola Nabi Muhammad harus juga mendalami ilmu. Surat Muhammad ayat 19 itu perintah untuk supaya kita terus mendalami ilmu. Silakan. Makanya ayat itu perintah untuk apa? Mempelajari tauhid. Fa'lam, belajarlah tentang tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena manusia berusaha untuk memahami tauhid menggunakan akalnya, nggak nyampe. Itulah yang kemudian dikenal dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat diciptakan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ya, filsafat itu ilmu yang dikembangkan oleh Aristoteles, Plato, dari tokoh-tokoh pemikir Yunani dalam rangka untuk mencari Tuhan. Nah, dengan kemampuan otak itu mereka mencari Tuhan dengan sebab akibat, dengan macam-macam polanya. Yang metode filsafat mengajarkan apa? Keraguan. Beda dengan Al-Quran, Ibu ya. Kalau Al-Quran mengajarkan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi kalau filsafat, landasan-dasarnya apa? Harus ragu dulu. Kamu anggap Tuhan nggak ada. Kemudian kamu cari Tuhan itu. Nah, kira-kira kesimpulannya gimana kemampuan otak manusia? Sampai pada kesimpulan dengan akalnya itu Tuhan ada. Dengan sebab akibat, dengan lihat fenomena alam segala macam ini, nggak mungkin ini ada tanpa mengadakan, kan? Tapi kemudian siapa Tuhan itu mereka tidak bisa mendapat jawabannya. Maka itulah kenapa Allah mengutus para rasulnya kepada umat manusia agar mereka dikenalkan tentang Allah. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Itulah misi para nabi dan rasul, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menghindari penyembahan kepada taghut. Ya, di masyarakat kita ini masih banyak tidak dibicarakan atau belum paham apa itu taghut. Ya, di atas sana itu para politikus mengatakan dikit-dikit taghut, dikit-dikit taghut. Apa itu taghut? Taghut itu bahasa Al-Quran. Ya, siapa saja yang diikuti, diibadahi, ditaati selain Allah namanya apa? Taghut. Dan apa misi taghut itu? Apa misi taghut itu? Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Itu bedanya antara Allah dengan taghut. Harus dudukkan jelas itu. Makanya para nabi mengingatkan kepada kita jangan ikuti taghut, ikutilah kehendak Allah. Ketemu? Dibaca. Jadi perhatikan ini. Ayat ini penting untuk mengklarifikasi apa itu taghut. Kalau Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, dari jahiliyah kepada Islam, dari kezaliman kepada keadilan, dari kezaliman agama-agama menuju kepada apa? Keadilan Islam, daripada sempitnya dunia kepada luasnya dunia akhirat. Nah, itu misi Islam. Adapun taghut misalnya terbalik. Dia mengeluarkan manusia dari terang kepada kegelapan. Ya, dikasih Quran nggak mau dia. Maunya pikirannya, maunya hawa nafsunya, maunya sampah itu. Itu apa itu? Taghut. Kalau ada suami ibu mengatakan sama ibu, sayang,
aku kepingin kamu tampil di depan teman-temanku yang cantik. Lepaskan jilbabmu, ya, tunjukkan rambutmu, berpenampilah kamu seperti perempuan yang hebat. Itu apa itu? Tauhid. Ya, kalau ada guru yang memaksa murid-muridnya, ya, untuk kemudian meninggalkan sholat, waktunya sholat, suruh nggak sholat, suruh belajar terus, itu apa itu? Tauhid. Perhatikan, tauhid itu siapa saja yang membawa manusia dari terang kepada gelap, dari kebenaran kepada apa? Kegelapan, daripada kepintaran kepada kebodohan, daripada apa? Kebenaran kepada kesesatan. Itulah namanya tauhid itu. Dia bisa setan, bisa penguasa, bisa suami, bisa dukun, bisa guru, bisa siapa saja. Namanya apa? Tauhid. Selama dia menentang agama Allah, mengajak manusia kepada kesesatan dan penyimpangan, namanya apa? Tauhid. Jelas kan? Nggak usah alergi lah. Karena kalau siapa saja membawa kepada penyimpangan, tauhid dia. Itu ayatnya itu jelas. Nah, orang-orang kafir itu, maka yang diikuti adalah tauhid. Karena apa? Mereka menentang Allah, menolak Allah, nggak mau tunduk sama Allah. Ya, mereka tunduk dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya. Dan kita jangan ikuti pola yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum sekalian. Di sini pentingnya kita mendalami ilmu yang datang dari Allah supaya kita berada di jalan yang terang, supaya kita berada di atas kebenaran yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haq famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Ya, hanya ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Ya ikut kebenaran, ya ikut kebatilan. Silakan pilih. Ya ikut Allah atau ikut tauhid. Salah satu kita milih mana itu. Dan ambil resikonya. Kalau kita ambil keputusan yang salah, maka resikonya akan kita dapatkan nanti itu. Silakan lihat surat Yunus ayat yang ke-32. Jadi sumber kebenaran mana nih? Yang datang dari Allah SWT ini kan. Al-Quran dan penjelas Al-Quran. Al-Quran ini global, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran global. Al-Quran nyuruh kita sholat. Bagaimana cara sholat? Nggak ada di Al-Quran. Di mana itu? Ada di Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Quran mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Coba lihat surat At-Taubah 18 tentang masjid. Untuk apa itu masjid? Fungsi masjid itu apa itu? Allah terangkan di situ. Untuk 5 hal. Silakan 18 At-Taubah 18. Untuk apa dibangun masjid itu? Itulah fungsi masjid, untuk menegakkan keimanan, untuk membangun kesadaran seseorang kepada akhirat. Nah, itulah fungsi masjid, untuk menunaikan sholat. Di situ nggak diterangkan sholatnya berapa rakaat, sholatnya bacanya apa, nggak ada kan? Nah, pelaksanaannya itu, prakteknya itu diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara Nabi salat? Kita salat. Ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah mengajarkan kepada kita apa saja yang diajarkan oleh Rasul kamu ambil. Apa saja yang dilarang oleh Rasul kamu tinggalkan. Ya, karena Nabi ditugaskan oleh Allah untuk membimbing kita bagaimana menjalankan
sebagai manusia ini dalam kehidupan ini secara benar. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Karena itu barakallahu seluruh rangkaian ya ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi menjadi apa? Ajaran buat kita. Menjadi panduan buat kita, menjadi contoh bagi kita. Ya, baik itu dalam urusan di masjid, urusan di rumah, urusan di pasar, urusan di masyarakat, urusan dalam perjuangan, dalam kehidupan, bahkan dalam peperangan dan perdamaian. Nabi telah memberikan contoh semua itu. Nah, karenanya ilmu-ilmu itulah yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Artinya nggak cukup Al-Quran saja. Al-Quran ini jangan lupa isi ilmunya global. Rinciannya di mana? Dalam hadis Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarris ma taraknahu sadaqah, walakin warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Kami para nabi tidak meninggalkan harta untuk diwarisi. Yang kami tinggalkan harta itu sedekah semuanya. Makanya keluarga Nabi tidak mewarisi harta Nabi, semua disedekahkan. Tetapi kami wariskan ilmu, kata Nabi. Kami wariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, maka dialah orang beruntung. Al-Quran diterangkan oleh Nabi di dalam penjelasan beliau, dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab namanya Kitabut Tafsir. Dia menjelaskan tentang apa maksud ayat yang terkandung. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga tentang bagaimana praktek ibadah mulai toharoh sampai ngurus negara. Ya, makanya itu dibahas dalam kitab-kitab hadis Nabi. Jadi mulai toharoh sampai apa? Sampai ngurus negara. Termasuk sampai bagaimana hakim itu memutuskan perkara di pengadilan. Ya, kalau ini menyangkut masalah jinayat, kriminalitas, atau menyangkut masalah ahwal syakhsiyah yang bersifat perdata. Terangkan rinci, Pak. Makanya ilmu ini kalau nggak dipelajari, cuman dari buku kita baca, nggak nyambung. Karena banyak hal yang harus diterangkan. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum waris, itu kan ada hitung-hitungannya ya. Ya, begitu pula dalam ilmu-ilmu lain. Makanya Nabi telah menjelaskan itu rinci kepada para sahabat radhiyallahu anhum, oleh mereka direkam semuanya. Direkam dengan otak mereka, direkam dengan catatan mereka. Ya, makanya dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersepakat dengan seorang Ansori. Ayo kita menggali ilmu Nabi supaya tidak kelewatan. Saya punya keluarga, kamu punya keluarga. Ya, supaya kita gak kelewatan. Sehari saya datang, kamu kerja cari nafkah buat keluargamu. Besoknya kamu datang, saya kerja mencari nafkah buat keluargaku. Kemudian kita barter apa yang kita dapatkan dari Nabi supaya tidak terlewat. Begitu. Nabi setiap hari memberikan kajian-kajian. Bukan cuma liburan kayak kita ini. Kita ini ngajinya kapan? Sambilan atau yang utama? Ya? Mana utama hari libur? Banyak kan kita sambilan. Ya? Kalau yang utama harusnya setiap hari. Kayak ibu makan minum kan setiap hari ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kesimpulan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, bahwa ilmu agama ini lebih penting daripada minuman yang kita minum, lebih penting daripada oksigen yang kita hirup, lebih penting daripada makanan-makanan yang kita makan. Kenapa? Sebab kalau nggak dapat minuman, nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, maksimal mati kita. Tapi kalau nggak dapat ilmu ini, ilmu agama ini, apa yang terjadi? Rusak hidup kita. Ya, begitulah pentingnya ilmu ini. Ya, makanya itulah yang kita warisi dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, baik Al-Quran maupun Sunnah,
Sehingga kemudian para sahabat mereka antusias di dalam menggali ilmu-ilmu Islam ini. Langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW oleh mereka, ada yang dihafal, ada yang apa? Dicatat. Hafalannya itu seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu didoakan oleh Rasulullah, dikasih selendangnya, karena Abu Hurairah ini memang datang dari Yaman khusus untuk belajar. Ya, di Masjid Nabawi itu ada sekitar 70 orang, Pak. Bu, 70 orang namanya Ahlus Suffah, penuntut ilmu yang datang ke Nabi untuk belajar ilmu-ilmu Islam. Mereka tinggal di bagian belakang sana, ya, tinggal di masjid. Setiap hari mereka ngikuti kajian Nabi. Dari mana makannya? Dari Muhajirin dan Ansar yang di luar sana. Karena mereka ngajak makan siang, makan malam, atau pas musim kurma itu ditaruh, dicantolin di mana? Di masjid itu untuk mereka makan suatu waktu. Nah, 70 orang ini ketuanya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini orang yang didoakan oleh Rasulullah sambil dikasih sorbannya. Ya, didoakan sama Nabi untuk dikasih ilmu Islam. Kata Abu Hurairah, setelah saya didoakan oleh Nabi itu, tidak ada satupun kata yang keluar dari Nabi kecuali aku hafal. Berarti kayak rekaman sudah. Ya, luar biasa hafalannya itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling hebat hafalannya adalah Abu Hurairah. Nah, hafalan yang dia dapatkan, makanya Bapak Ibu kalau membaca hadis-hadis akan ada muncul dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda begini. Nah, itu dikumpulkan oleh para ulama. Jumlah hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah itu ada sebanyak 5.273 hadis. Jadi selama dia mengikuti Nabi, mengkaji sama Nabi, itu ada sekitar 5.273 hadis. Yang ini dipermasalahkan oleh kalangan Syiah. Ini gimana ini Abu Hurairah belajar sama Nabi cuma 3 tahun, kok membawa riwayat paling banyak dari seluruh sahabat Nabi? Ya, mereka lupa kalau Abu Hurairah didoakan sama Nabi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini begitu sungguh-sungguhnya di dalam belajar itu, sehingga apa yang terekam oleh pikirannya itu kemudian nanti disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya yang mencatat itu. Nah, murid-murid Abu Hurairah yang kemudian apa? Yang mencatat itu. Nah, kumpulan riwayat-riwayat Abu Hurairah itu disebut dengan as-sahifah as-sahihah. Ya, kumpulan riwayat-riwayat sahih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Nah, catatan itu ada di beberapa perpustakaan yang sudah diteliti oleh Dr. Mustafa Al-A'zami, seorang ulama ahli hadis dari India. Beliau ini tadinya mu'alaf dari Hindu, tapi kemudian jadi ulama besar karena kesungguhannya sampai dia jadi ulama ahli hadis. Dialah gurunya Mustafa Ya'qub, imam besar Istiqlal yang sudah meninggal waktu lalu. Sebagai bentuk penelitian dan sekaligus bantahan terhadap para orientalis yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi itu baru dikumpulkan abad kedua Hijriah. Kemudian dibantah semua dia, tidak, hadis Nabi dikumpulkan di saat Nabi masih hidup. Nah, ini kemudian dibuktikan secara ilmiah sehingga terbantahkan seluruh pandangan-pandangan para orientalis itu. Di Indonesia masih ada kalangan intelektual yang berpendapat seperti pendapat orientalis ini. Jadi hadis Nabi dikumpulkan baru abad kedua. Tidak, pada saat Nabi hidup sudah dikumpulkan, termasuk catatan Abu Hurairah. Juga ada catatan namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, dialah sahabat Nabi yang selalu mencatat omongan Nabi. Kalau Abu Hurairah mengandalkan hafalannya, tapi kalau Abdullah bin Amr bin As, dia betul-betul mencatat. Namanya As-Sahifah As-Sadiqah. As-Sahifah As-Sadiqah yaitu kumpulan catatan yang benar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dikumpulkan oleh Abdullah bin Amr bin As, dan itu bisa kita temukan dalam Musnad Imam Ahmad, kumpulan riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Barakallahu fikum. Karenanya saudara sekalian,
Kenapa Abu Hurairah kok kemudian meriwayatkan begitu banyak? Pertama, dia selalu berada di samping Nabi. Selama 3 tahun beliau belajar di Masjid Nabawi, tidak ada kesibukan lain kecuali belajar hadis dari Nabi. Itu Abu Hurairah. Kemudian setelah diteliti lagi oleh para ulama, apakah 5.273 hadis itu berdiri sendiri ataukah ada yang terulang? Ternyata masih banyak yang terulang. Jadi yang betul-betul tidak terulang itu sekitar 3.000 hadis. Sebenarnya tidak aneh kalau orang itu menggunakan akal yang waras, apalagi Abu Hurairah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang paling menarik, hafalan Abu Hurairah diakui oleh para sahabat. Ya, tidak ada sahabat yang kemudian keberatan. Yang awalnya ada keraguan sampai Umar pernah mencabut Abu Hurairah. Tapi setelah dibuktikan tidak ada keraguan. Satu, yang kedua, riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah bukan berarti dia sendiri. Sahabat-sahabat lain juga banyak meriwayatkan yang sama. Artinya tidak ada masalah. Klop gitu loh. Nah, itulah makanya kenapa orang Syiah itu sewot. Sewot itu apa? Nah, marah ya, nggak suka sama Abu Hurairah karena itu, ya. Alhamdulillah tidak ada ilmu yang diakui oleh Barat dalam Islam ini seperti ilmu hadis. Kenapa? Ya, manusia tidak mampu menciptakan ilmu seperti ilmu hadis. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Hah? Karena sistem sanad, Bu. Dari fulan ya sampai ke Rasulullah SAW, itu sistem sanad. Tidak ada dalam ilmu manusia menggunakan sistem sanad ini seperti hadis. Saking hati-hatinya, saking telitinya. Dan setiap orang itu diteliti, ketemu nggak sama si B ini, si B ketemu nggak sama si C, itu diteliti semua. Kalau saja ketemu ada orang yang perilakunya minumnya tangan kiri umpamanya, nggak diambil hadisnya. Itu ada ibu bapak kalau minum tangan kiri udah nggak diambil hadisnya, dianggap cacat agamanya. Ya, makanya bapak ibu jangan minum tangan kiri. Atau ditemukan seorang ahli hadis, ya, ngasih makan keledai, tapi bukan untuk ngasih makan, untuk nangkap. Dianggap bohong sama binatang, tidak diambil hadisnya. Oleh kalangan orientalis tidak ada ilmu manusia seperti ilmu hadis yang bersandar kepada sanad itu, ya. Karena itu kelebihan daripada umat Islam punya ilmu namanya sanad, ya. Karena itu ada ilmunya, Pak. Ilmu hadis itu ada ilmunya, ya, namanya mustalah hadis. Dan itu kembali lagi kepada kedalaman pemahaman atau ilmu seorang terhadap hadis itu sehingga mengungkap bagaimana hadis itu sahih atau tidaknya itu. Ala kulli hal, itu sekedar gambaran bagian daripada ilmu yang memang harus dipelajari dalam ilmu-ilmu Islam, yang tidak bisanya cukup lewat baca buku saja. Kalau hanya baca buku, ya udah dapatnya dangkal-dangkal aja. Tapi kalau mendalami ilmunya itu luar biasa. Ala kulli hal, barakallahu, kembali kepada apa disampaikan di dalam buku ini, yaitu ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina. Tetapi ketika anjing itu diajari bagaimana dia menerkamnya, ya, bagaimana yang harus digigit sama dia, ya, kemudian dilepas dengan bismillah, ketika dia pulang membawa rusa, halal atau haram? Kenapa halal? Karena dikasih ilmu. Ini ayat ini, Pak. Jadi binatang yang tidak dikasih ilmu haram dimakan itu, tapi ketika dikasih ilmu menjadi halal. Kenapa? Keutamaan ilmu. Ya, binatang saja bisa berarti berubah loh, Pak, dari halal haram dari halal karena ilmu. Apalagi kita ini sebagai manusia kan. Makanya rugi kalau sampai orang tua mengabaikan pendidikan ilmu agama buat anak-anaknya. Makanya menurut kesimpulan saya, Pak Habibie rahimahullah bukanlah hebat karena dia menemukan master crack untuk pesawatnya itu. Tapi Pak Habibie itu hebat karena dia menyimpulkan
bahwa ternyata imtak lebih penting daripada iptek. Apa? Imtak, iman dan takwa, berarti agama kan? Lebih penting daripada iptek. Ibu-ibu kalau anaknya pulang bawa rapot, yang dilihat nilai apa itu? Nilai apa, Bu? Jujur. Bahasa Inggris, matematika kan? Ya, kenapa? Karena pikirannya ilmu pengetahuan duniawi lebih penting daripada ilmu agama. Keliru itu. Ya, mungkin kita menjadi korban dari pendidikan yang salah yang lalu. Tapi anak-anak kita jangan begitu. Ya, cucu-cucu kita jangan begitu. Sekarang harus ada upaya untuk menanamkan nilai keagamaan buat anak kita, harus di atas rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa hasil penelitian ilmiah bahwa seseorang yang mendengarkan Al-Quran seperempat jam, ya, itu akan menambah kemampuan apa? Akalnya, kecerdasannya. Makanya kalau kita punya sekolah, anak-anak sebelum belajar dimulai diperdengarkan Al-Quran seperempat jam. Itu akan meningkatkan daya ingat anak-anak itu. Ya, seperempat jam. Sebelum mulai belajar, anak-anak diperdengarkan Al-Quran seperempat jam. Bisa gurunya, bisa murid-muridnya gantian. Ya, supaya mereka ketika awal belajar itu pengaruh setannya pergi itu, diusir itu. Kemudian akan mendatangkan kemampuan dia untuk menangkap ilmu pengetahuan berikutnya. Barakallahu ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi itu, ya, anjing yang dikasih ilmu akan berbeda dengan anjing yang tidak bisa dikasih apa? Ilmu. Apalagi manusia kan. Makanya kata Rasulullah dalam hadits Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian umat Islam ini adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan apa? Al-Quran. Karena Allah akan angkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Karena Rasul mengatakan Allah akan mengangkat derajat satu kaum karena kedekatannya dia dengan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan satu kaum karena jauhnya dia dari apa? Dari Al-Quran. Maka itu barakallahu fikum, generasi kita ke depan harus dibangun generasi apa? Qur'ani, ya, yang ilmunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian didalami lewat kajian-kajian tafsir, hadis dan sebagainya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Makanya Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membagi manusia menjadi tiga. Kunu rabbaniyin, itu perintah Allah. Ya, perintah Allah supaya kita semua menggali ilmunya yang bersumber dari sumber ilahi. Ya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk Sunnah itu juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bicara dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diberikan oleh Allah. Hanya bedanya Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis Nabi lafaznya dari Rasulullah, inspirasi ilmunya dari mana? Dari Allah. Ya. Nah, kita disuruh oleh Allah kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang ilmunya bersumber dari Allah, dari Tuhan. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan rabbaniyin itu ada tiga hal yang ada pada diri mereka. Rabbaniyin itu ada tiga hal yang ada pada mereka. Yang pertama ulama. Jadi orang kalau rabbani berarti ilmunya dalam. Dia kategori ulama. Ulama itu artinya orang yang ilmunya dalam. Ya, ilmunya dalam. Yang kedua hukama. Hukama itu dari kata hakim, orang yang bijak, banyak hikmah. Kalau ngomong banyak mutiara-mutiara keluar dari kata-kata dan ucapannya. Kenapa? Orangnya bijak, ngomongnya akan
berdasarkan kepada ilmu dan sikap yang bijak. Namanya apa? Hukama. Yang ketiga ulama. Ulama itu orang yang santun. Dia penyabar dan santun. Ulama itu penyabar dan santun. Makanya kalau kita memiliki 3 kriteria itu di dalam diri seseorang, maka dia disebut dengan alimun rabbani. Jadi alim rabbani berarti apa? Dia berilmu, dia bijak, dan dia santun. Orang kalau begini ilmunya, itu pasti akan bernilai tinggi dia. Ya. Nah, ulama seperti inilah yang diidam-idamkan oleh umat ini. Tidak mencari dunia, tidak mengejar kekuasaan, ya, tidak untuk popularitas, tapi betul-betul dia memiliki kapasitas sebagai alimun rabbani, membawa misi Tuhan. Ya. Itulah yang kata Rasulullah, rahimallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami', farubba muballighin aw amin sami'. Kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, semoga orang yang mendengarkan ajaranku, nasihatku, hadisku, untuk diberikan wajahnya itu cemerlang, wajahnya itu cerah. Jadi Rasulullah mendoakan orang yang mempelajari ilmu Nabi itu wajahnya cerah, ya, wajahnya cerah, ya, sehingga dia menerima hadisku dan menyampaikan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Perhatikan, kalau udah bicara hadis Nabi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, sampaikan apa adanya. Ya, karena orang yang suka menambah berarti dia membuat palsu. Ya, mengurangi berarti apa? Dia tidak amanat. Makanya kalau hadis Nabi harus sampaikan seutuhnya. Ya. Nah, barakallahu itulah manusia pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yang kategori Rabbani. Yang kedua, talibun ala sabili najah, ya, penuntut ilmu yang sedang belajar sama ulama Rabbani tadi itu, supaya dia selamat, supaya dia punya pegangan. Ya. Yang kedua, penuntut ilmu. Ya, kita termasuk penuntut ilmu untuk supaya punya pegangan, sehingga kalau orang punya pegangan tidak mudah untuk goyah, tidak mudah untuk terjerumus. Ya, itu penuntut ilmu yang kedua. Belum sampai tingkatan alim rabbani, tapi dia sedang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, hamajun ru'a tabi'un likulli naik, yaitu orang awam. Orang awam itu tergantung siapa yang suaranya paling keras, ya, cara bicaranya paling menarik, ya, pakaiannya yang paling wah dan seterusnya, ya. Dia bisa melihat karena suaranya atau gaya nadanya ataupun yang lainnya. Nah, itu orang awam, sehingga mudah tertipu dia. Nah, janganlah kita jadi orang awam. Bapak Ibu, kita berusaha untuk jadi apa? Minimal jadi penuntut ilmu. Ya, kalau bisa jadi apa? Alimun rabbani, sehingga punya pegangan. Ya, kalau bicara pakai ilmu, kalau bersikap dia bijak, ya, kalau berbicara dia santun. Ya, kalau seperti itu modelnya, inilah yang akan nanti memberikan pencerahan kepada umat, sehingga umat ini terarah ke arah yang benar. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian, disinilah posisi kata Imam Ghazali, kalau saja penguasa itu rusak, ya, seandainya penguasa itu rusak, maka para ulama lah yang berkewajiban untuk meluruskannya. Tetapi kalau yang rusak ulamanya, maka hancurlah negeri itu. Ya, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua manusia, kalau dia baik, baiklah masyarakat. Kalau dia rusak, rusaklah masyarakat. Yang pertama siapa? Penguasa. Karena penguasa punya kekuasaan, punya power. Ya.
Nah, yang kedua adalah ulama. Ya, kalau sudah penguasanya rusak, ulama harus turun untuk meluruskan. Tetapi kalau sudah penguasanya rusak, ulamanya rusak, maka pertanda rusaklah rakyat itu, rusaklah masyarakat. Dua ukurannya ini. Ya. Makanya tidak boleh seorang itu menjual agamanya, menjual ilmunya untuk penguasa. Karena itulah seburuk-buruk manusia. Coba bisa lihat surat Al-A'raf ayat 175 176 itu ketika ulama itu rusak, dia akan posisinya seperti itu. Ya. Menjilat sono, menjilat sini. Ya. Ini adalah peringatan keras untuk para ulama. Jangan sampai dia menjual ayat, menggadaikan ilmunya kepada penguasa, kepada pengusaha, sehingga memutar balik kebenaran. Orang seperti itu oleh Allah digambarkan seperti anjing. Sona jilat, sini jilat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan lupa makhluk yang paling rendah itu adalah anjing. Makanya kalau kita kena air liur anjing harus dicuci berapa kali? 7 kali. Yang terakhir dengan tanah. Karena memang itu adalah makhluk yang terburuk. Ya. Karenanya sekalian, jangan sampai kita ketika diberikan oleh Allah karunia ilmu agama, ya, kita jual ilmu ini untuk kepentingan duniawi. Ya, apalagi membenarkan penguasa yang keliru, yang salah, yang zalim. Perhatikan Bapak sekalian, sepanjang perjalanan umat Islam, ulama itu ada 4. Ya, sepanjang perjalanan umat Islam, ulama itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dia ulama tapi sekaligus penguasa. Ya, dia ulama sekaligus penguasa. Itulah Khulafa Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan yang ikuti jejaknya seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu ulama tapi sekaligus apa? Penguasa. Inilah yang the best. Inilah seharusnya, ya, penguasa itu juga ulama. Ya. Makanya perjalanan kekhilafahan Khulafa Rasyidin itu menjadi catatan emas dalam sejarah Islam. Karena memang kekuasaan di tangan ulama. Gitu. Yang kedua, penguasa bukan ulama, tapi penguasa menghormati ulama. Nah, ini terjadi pada masa dinasti Amawiyah, dinasti Abbasiyah, ya, di mana penguasa bukan ulama, tapi penguasa menghormati ulama. Sehingga para ulama dihadirkan untuk dimintai pendapat, dan mereka sangat menghormati ulama. Ya, termasuk Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ini ulama sekaligus penguasa yang sangat hormat dengan para ulama, sehingga para ulama tidak boleh terlibat dengan bisnis, tidak boleh terlibat dengan kegiatan duniawi. Mereka digaji besar untuk mengajarkan umat, sehingga fokus mereka hanya mengajar saja. Ya, itulah yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Makanya masa itu masa keemasan dalam keilmuan dan di dalam kesejahteraannya. Ya. Jadi ulama bukan penguasa tapi menghormati penguasa bukan ulama tapi menghormati ulama. Yaitu yang terjadi di masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu bukan ulama tapi menghormati ulama. Nah, yang ketiga, ini di masa akhir dinasti Abbasiyah yang dialami oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya, yaitu penguasa memusuhi ulama. Yang ketiga, penguasa memusuhi ulama. Jadi ulamanya dipenjara, ulamanya dibunuh, ulamanya disiksa, ya, ulamanya dilecehkan, ulamanya dikriminalkan. Itu terjadi pada masa akhir dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun. Ya, pada masa Al-Ma'mun ini karena pengaruh filsafat
yang merusak tatanan umat, sehingga di situ kemudian Mu'tazilah diberikan peluang untuk menjadi ajaran negara. Nah, ulama yang menentang dipenjara, disiksa, dibunuh dan seterusnya. Itu masa kemundurannya. Penguasa memusuhi ulama kan. Sebagaimana juga banyak riwayat-riwayat tentang para sahabat tabi'in dan yang lainnya, bahwa tidak ada mukjizat yang dialami oleh para nabi dulu, ya, bisa terjadi juga dengan umat ini, Bapak sekalian. Ya, ada ini gambaran Al-Auza'i mirip dengan yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya apa ini? Namanya apa itu? Karomah. Namanya apa? Karomah. Itu pemberian dari Allah. Enggak bisa kemudian ya Allah berikan aku karomah ya Allah. Enggak, Allah akan berikan pada saatnya. Ya, itu namanya apa? Karomah. Seperti kita lihat para mujahidin melempar batu kecil ke mana? Ke tank-tank itu, tapi tank itu meledak. Ya, padahal yang dilempar apa? Batu, seperti anak-anak Palestina melempar mobil-mobil besarnya Israel itu kan. Nah, itu semua itu apa itu? Namanya apa? Karomah. Nah, barakallahu sekalian, ada dulu seorang hamba dari wilayah Yaman, ya, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini seorang tabi'in. Dia nggak ketemu sama Nabi. Dia mau berjumpa sama Nabi, tapi dia nggak ketemu sama Nabi. Sama dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu akan ketemu sama Nabi, tapi ibunya sakit sehingga dia urus ibunya. Pada saat dia datang ke Madinah, Nabi sudah wafat. Tapi Nabi sudah memberitahukan kepada sahabat, kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, karena orang itu doanya makbul. Makanya sampai satu kali Umar Khattab radhiyallahu anhu ketemu sama Uwais Al-Qarni. Rombongan Uwais Al-Qarni ini ditanya sama Umar, wahai Uwais, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta doa sama kamu. Doakanlah kamu, kami akan mengaminkan. Kata Uwais, siapa saya? Saya bukan sahabat. Tuhan adalah sahabat. Tuhan yang mengaminkan, mendoakan, kami yang mengaminkan. Tidak, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Makanya Uwais kemudian angkat tangan dan Umar pun mengaminkan. Jadi Uwais ini apa? Seorang tabi'in, karena dia tidak berjumpa sama Nabi. Ya, kalau dia berjumpa sama Nabi namanya apa? Sahabat dan beriman kepada Nabi. Kalau nggak beriman bukan sahabat. Ya. Nah, barakallahu Abu Muslim Al-Khawlani termasuk yang tidak berjumpa sama Nabi. Tetapi kemudian dia ditangkap oleh Musailam Al-Kadzab. Siapa Musailam Al-Kadzab? Orang yang aku Nabi. Dia punya 40.000 pasukan. Termasuk yang ditangkap Abu Muslim Al-Khawlani. Ya. Abu Muslim Al-Khawlani ketemu dengan Mu'ad bin Jabal, ketemu dengan beberapa sahabat. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani ini ketika ditangkap oleh Musailam Al-Kadzab, diapain, Pak? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun dia dibakar hidup-hidup, dia kembali utuh, tidak tersentuh api neraka. Tidak tersentuh api, Pak. Makanya itu gambaran bahwa di tengah umat ini akan ada orang-orang yang memiliki keutamaan, ya Allah berikan kepadanya karomah seperti yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, makanya barakallahu jangan menyepelekan, dan itu bukan sesuatu hal yang bisa diwarisi, Pak. Tapi itu merupakan pemberian dari Allah SWT. Namanya apa? Karomah. Itu pernah dialami oleh sahabat Nabi yang bertugas dakwah ke wilayah Afrika. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bagaimana rombongan sahabat ini ketika akan membawa dakwah ke wilayah Afrika terhalang oleh hutan yang sangat ganas. Bapak sekalian, hutan yang paling ganas di dunia di mana? Di Afrika. Berbagai macam binatang buas di sana. Pada saat kemudian rombongan ini dipimpin oleh Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' kemudian melihat hutan ini menjadi penghalang untuk bisa menyampaikan dakwah di belakangnya. Maka dia berbicara kepada penduduk hutan. Dia mengatakan, "Hai penduduk hutan, kami dan kalian adalah hamba Allah.
Ya, kami tidak akan mengganggu kalian. Ya, kami ingin menyampaikan dakwah untuk mereka yang belakang kalian. Oleh karena itu, jangan kalian ganggu kami. Itu apa? Komando daripada Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi siapa ini? Siapa Uqbah bin Nafi ini? Sahabat Nabi yang suka membawa kendaraan Nabi. Kalau jalan itu kan ontanya itu dituntun tuh, sambil megangin apa sandalnya. Ini Uqbah bin Nafi ini. Ya, dia mengatakan, hei penduduk hutan, kami datang untuk menyampaikan dakwah di belakang kalian. Oleh karena itu jangan kalian ganggu kami. Dalam riwayat itu disebutkan, maka Uqbah kemudian mengajak rombongan itu, ayo kita jalan. Dalam perjalanan melewati hutan itu, maka binatang-binatang buas semua tertunduk memberikan jalan kepada rombongan ini sampai mereka tidak terganggu. Ini apa namanya? Karomah. Ya. Begitu pula Al-Hadrami. Al-Hadrami ini sahabat Nabi yang ditugasi menuju kepada wilayah Bahrain. Wilayah Bahrain itu wilayah apa? Laut, Pak. Jadi kalau ke arah Bahrain itu harus lewat lautan. Itu karena terhalang oleh laut, maka kemudian Al-Hadrami dengan pasukannya ya melewati lautan dengan menggunakan kuda, tapi tidak tenggelam. Jadi seakan-akan berada di mana? Di dataran gitu ya, di daratan seperti itu. Ya itu semua itu apa namanya? Karomah ya. Ya barakallahu, ini adalah hal suatu yang mungkin bisa nanti didalami lebih jauh. Dalam sejarah umat Islam akan ditemukan banyak sekali, terutama dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir tentang perjalanan orang-orang saleh. Barakallahu sekalian, kembali kepada ilmu yang dipelajari oleh ulama yang kemudian kita warisi. Ulama mewarisi dari Nabi, ya kita mewarisi dari ulama. Itu untuk apa tujuannya? Bukan untuk gagah-gagahan, ya bukan untuk mentereng-menterengan. Untuk apa? Surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, tugas ulama itu dengan ilmunya untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah. Makanya ulama ada 3. Ada berapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama itu terdiri daripada menuju Allah Subhanahu wa taala. Halaman berapa itu? Mencari ilmu agama hukumnya wajib. Pasal mencari ilmu agama hukumnya wajib. Halaman berapa? Bu, dikasih tanda sampai halaman 21. Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas pada kesempatan akan datang.